akal yang menggabungkan induksi dan deduktif. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum, ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat kasus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus, ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi langkah-langkah atau metode ilmiah atau membantu langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran. Fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu atau teori-teori lainnya. Sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Saya Siti Maharani Nasution sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, lambang dari serangkaian bunyi yang membentuk arti tertentu. Dengan bahasa, manusia dapat mengkomunikasikan segenap pengalaman dan pemikiran mereka. Pengalaman dan pemikiran yang berkembang membuat bahasa berkembang. Secara umum, bahasa dibedakan ada tiga kelompok, yaitu bahasa verbal dan bahasa matematika. Bahasa verbal yaitu bahasa yang berlaku untuk kalangan tertentu yang mengerti bahasa tersebut atau tidak berlaku umum. Sedangkan bahasa matematika yaitu bahasa yang berlaku untuk semua kalangan. Kemampuan berbahasa adalah salah satu keunikan manusia. Bahasa diperlukan manusia atau berfungsi sebagai alat komunikasi atau fungsi komunikatif, alat budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut, atau fungsi kohesif. Kegunaan bahasa membuat manusia berpikir dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berpikir secara abstrak di dalam fungsi komunikatif. Bahasa terdapat tiga unsur bahasa yang digunakan untuk menyampaikan. Yang pertama, perasaan, unsur emotif, sikap, unsur efektif, dan buah pikiran, unsur penalaran. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh ketiga unsur bahasa ini. Perkembangan ilmu dipengaruhi oleh fungsi penalaran dan komunikasi bebas dari pengaruh unsur emotif, sedangkan perkembangan seni dipengaruhi oleh unsur emotif dan efektif. Syarat komunikasi ilmiah adalah bahasa harus bebas emotif, reproduktif, artinya komunikasinya dapat dimengerti oleh yang menerima. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Kekurangan bahasa terletak pada peranan bahasa yang meliputi fungsi, artinya komunikasi ilmiah hanya menginginkan penyampaian buah pikiran, penalaran saja. Sedangkan bahasa verbal harus mengandung unsur emotif, efektif, dan simbolik, arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang mengandung bahasa, konotasi yang bersifat emosional, aliran-aliran dalam filsafat bahasa. Filsafat modern, filsafat ini menyatakan bahwa kebanyakan dari pernyataan dan pertanyaan ahli filsafat timbul dari kegagalan mereka untuk menguasai logika bahasa. Filsafat analitik bahasa bukan saja hanya sebagai alat bagi pemikir dan berfilsafat, tetapi juga sebagai bahan dasar dan dalam hal tertentu merupakan hasil akhir dari filsafat. Selanjutnya yaitu kelemahan bahasa. Nah, bahasa sangat vital bagi manusia dalam aktivitas ilmiah maupun aktivitas non-ilmiah. Nah, bahasa memperjelas cara berpikir manusia, maka orang yang terbiasa menulis dengan bahasa yang baik akan mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis. Nah, kelemahan bahasa dalam menghambat komunikasi ilmiah yaitu bahasa mempunyai multifungsi. Yang pertama, ekspresif, yang kedua, konatif, yang ketiga, representasional, yang keempat, informatif,
yang kelima deskriptif, yang keenam simbolik, yang ketujuh emotif, yang kedelapan efektif. Yang dalam praktiknya sukar untuk dipisah-pisahkan, akibatnya ilmuwan sukar untuk membuang faktor emotif dan efektifnya ketika mengkomunikasikan pengetahuan informasinya. Nah, kata-kata yang mengandung makna atau arti yang tidak seluruhnya jelas dan eksak, bahasa seringkali bersifat sirkular atau berputar-putar. Nah, bahasa menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih maju ketimbang makhluk-makhluk lainnya. Nah, sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang sangat bermanfaat bagi aktivitas-aktivitas ilmiah. Nah, di sisi ini bahasa tidak alfa dari kelemahannya yang merintangi pencapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas ilmiah. Nah, kelemahan-kelemahan bahasa ini barangkali akan ditutupi oleh kelemahan-kelemahan dari dua sarana berpikir ilmiah lainnya, yaitu matematika dan statistika. Materi statistika. Statistika mempunyai peranan penting dalam berperan induktif. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi tingkat ketelitian tersebut dan sebagainya.
bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyandarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang paling penting dalam berpikir deduktif, dan sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lainnya. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.